Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kita kelompok 5. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keselarasan proses bisnis information criteria dan IT research dengan studi kasus Bank Mandiri di Lampung. Next. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Koba, 2205121403. Saya Helen Vimamuri dengan NIM 2205121409. Saya Bella Kaputra Octaviana dengan NIM 2205121404. Saya Kumahal Ayu Kusmaningrum dengan NIM 2205121430. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil kasus yang di mana PT Bank Mandiri di Lampung ini adalah salah satu cabang yang menggunakan sistem TI untuk mendukung berbagai layanan transaksi nasabah. Namun sering terjadi masalah terkait service request dan insiden seperti gangguan jaringan, error aplikasi, serta lambatnya respon dari tim helpdesk. Untuk memastikan tata kelola TI berjalan sesuai standar, dilakukan evaluasi dengan framework COVID-5. Next. Selanjutnya, di sini ada identifikasi proses bisnis Bank Mandiri. Yang pertama ada operasional service, menangani seluruh transaksi harian nasabah mulai dari transfer, setor, tarik tunai, hingga sistem core banking. Selanjutnya ada customer service, berhubungan langsung dengan nasabah baik lewat cabang maupun digital banking. Selanjutnya ada company service, mengelola aspek internal seperti manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi OJK atau BI, serta inovasi produk. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah IT Resource pendukung Bank Mandiri. Yang pertama ada application. Bank Mandiri memiliki berbagai aplikasi untuk mendukung layanan seperti Livin by Mandiri untuk nasabah retail dan Kopra by Mandiri untuk nasabah korporasi. Aplikasi ini berfungsi sebagai kanal utama transaksi digital mulai dari transfer, pembayaran, hingga investasi. Yang kedua ada information. Informasi yang dikelola meliputi database nasabah, riwayat transaksi, serta data monitoring aktivitas perbankan. Data ini menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan, pelayanan, dan pengawasan agar layanan tetap akurat dan transparan. Yang ketiga ada infrastruktur. Infrastruktur mencakup data center, jaringan komunikasi, hingga sistem keamanan siber. Komponen ini memastikan aplikasi dan informasi dapat berjalan dengan stabil, aman, dan selalu tersedia. Yang terakhir ada people atau SDM TI. SDM berperan penting mulai dari tim pengembangan aplikasi, customer support, hingga keamanan TI. Mereka memastikan sistem tetap berjalan optimal, cepat menanggapi keluhan, dan menjaga keamanan data nasabah. Selanjutnya ada COVID information criteria terhadap proses bisnis. Yang pertama ada effectiveness, solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan bisa membantu nasabah dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua ada efisiensi, pada proses penanganan insight harus cepat dan tidak membuang sumber daya, baik waktu maupun biaya. Yang ketiga ada integrity, data nasabah dipastikan terjaga keasliannya, bebas dari manipulasi dan perubahan yang tidak sah. Yang keempat ada availability, layanan perbankan seperti ATM, mobile banking, dan e-banking wajib selalu tersedia tanpa adanya gangguan, dan jika terjadi downtime, bank wajib segera menyediakan alternatif layanan. Yang selanjutnya ada compliance, seluruh layanan dan proses TI harus sesuai dengan regulasi Bank Indonesia, OJK, dan kebijakan. Yang selanjutnya ada reliability, hasil transaksi dan informasi yang diberikan mesti akurat dan dapat dipercaya. Yang terakhir ada robustness, sistem seharusnya tahan terhadap gangguan dan tetap stabil meskipun itu ada beban tinggi maupun ada masalah teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dengan COVID-5, proses manage service request and incident di Bank Mandiri Lampung berada pada level 2, yaitu artinya sudah ada SOP tetapi belum konsisten diterapkan. Selanjutnya, terdapat permasalahan utama, yaitu yang pertama, belum semua insiden tercatat sistematis, kadang manual. Yang kedua, respon time kadang lambat karena keterbatasan sistem. Yang ketiga, monitoring evaluasi belum berjalan dengan baik. Next. Lalu peran SLA bagi nilai bisnis Bank Mandiri. Service Level Agreement atau SLA merupakan perjanjian antara Bank Mandiri dengan pihak eksternal, baik itu nasabah maupun vendor mengenai standar kualitas layanan yang harus dipenuhi. Contohnya seperti dengan nasabah, itu aplikasi Livin, ATM, dan e-banking harus tersedia dalam 24/7. Lalu transaksi terjamin aman sesuai dengan regulasi OJK dan UU ITE. Lalu apabila terjadi gangguan layanan diinformasikan secara transparan. Selanjutnya dengan vendor, jaringan harus memiliki uptime minimal 99,99%. Waktu untuk merespon maksimal 2 jam jika ada gangguan. Lalu data nasabah harus di-backup dan di-recovery sesuai standar. Dengan adanya SLA, layanan Bank Mandiri tetap tersedia sehingga nasabah tidak kehilangan kesempatan untuk bertransaksi. SLA juga membantu mengurangi risiko kerugian akibat downtime dan bisa menjaga kepercayaan nasabahnya. Selanjutnya ada peran OLA bagi nilai bisnis Bank Mandiri. OLA atau Operational Level Agreement merupakan sebuah perjanjian internal antara unit di Bank Mandiri termasuk IT Customer Management guna mendukung tercapainya SLA. Contoh OLA pada Bank Mandiri yang pertama ada IT Support to Customer Service yang merupakan insiden kritis harus ditangani maksimal 1 jam. Customer Service memberi update status gangguan ke nasabah dalam 30 menit. Yang kedua ada IT tim dan manajemen. Perubahan sistem dilakukan di luar jam operasional. Proyek digital marketing seperti pengupdatean aplikasi Livin harus selesai tepat waktu. Yang ketiga ada internal IT ke vendor. IT cabang langsung melaporkan ke vendor jika terjadi masalah. Vendor memberikan laporan perbaikan secara real time. Dengan melalui OLA, koordinator antara unit internal menjadikan lebih terstruktur, misalnya antara tim IT dan customer service dalam menangani gangguan layanan. Dampaknya, biaya operasional dapat ditekan dan risiko kesalahan bisa berkurang. Next. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Untuk meningkatkan kapabilitas tata kelola TI, beberapa rekomendasinya merupakan yang pertama menerapkan sistem tiketing otomatis agar semua insiden tercatat dengan baik. Kedua, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penambahan tenaga IT support. Ketiga, membuat dashboard monitoring insiden untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan. Keempat, menetapkan SLA atau Service Level Agreement yang jelas, misalnya insiden ringan harus selesai kurang dari 2 jam. Yang kelima, melakukan audit internal dan evaluasi rutin setiap 6 bulan. Targetnya adalah mencapai level 3 atau established process, yang dimana semua proses terdokumentasi, terukur, dan berjalan sesuai standar baku. Selanjutnya ada kesimpulannya, tata kelola TI di Bank Mandiri Lampung untuk proyek SS02 sudah berjalan, namun masih terdapat beberapa kelemahan terutama dalam pencatatan insiden, respon SDM, serta monitoring. Dengan implementasi rekomendasi seperti sistem tiketing, peningkatan SDM, dan penetapan SLA yang jelas, Bank dapat meningkatkan kualitas layanan TI dan memenuhi kriteria COVID secara lebih optimal. Berikut tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.